Halo semua, selamat datang kembali di channel Hobbies 85. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan review opini saya tentang salah satu figur eh, figur Transformers, masih berhubungan dengan hobi. Hehe. Masih dari seri yang sama, War for Cybertron Trilogy dari first one, Siege. Ini dia. Soundwave Voyager Class. Ini menjadi salah satu on the top of my list untuk dikoleksi. Well, it's because this is Soundwave. I mean, like for Transformers die hard fan, siapa sih yang nggak kenal Soundwave, ya nggak? Walaupun di seri ini dia agak berbeda ya. Saya kira dia transform jadi boombox, but it's okay. It's still Soundwave. Mari kita lihat packagingnya dari bawah. Ini dia. Ini dari depan. Dari sebelah kiri di sini ada artnya Siege seri pertama. Bagian belakang, ini dia alt mode. Ini lebih seperti bisa dibilang pesawat atau mungkin satelit ya. Tapi lebih tepatnya sih sepertinya pesawat deh. Nah, yang uniknya adalah Soundwave ada Spy Patrol walaupun dijual terpisah dan kita akan review juga Spy Patrolnya. Oke. Ini bagian sebelah kanannya artworknya. Keren. Dan ini bagian atasnya. Oke. Langsung kita masuk ke bagian unboxing. Oke, stay tune. Oke, sekarang kita sudah di bagian unboxing. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini ada figur dari Soundwave-nya sendiri. Jadi selain figur kita juga dapat aksesoris, weapons, 2 senjata. Sebetulnya 3 sih, termasuk yang di sini. Dan manual instruction-nya. Yuk kita lihat sebentar. Wave ya, manual instruction. Oke. Yuk kita mulai aja penampakan figurnya Soundwave seri Siege. Ini dari depan, ini dari samping sebelah kanan, ini dari belakang seperti yang kalian bisa lihat. Nah, ini senjatanya. Nah, ini biasanya senjatanya saya taruh di sini. Bagian sebelah kiri dan kembali ke depan. Keren. Nah, bagaimana dengan artikulasinya? Kita mulai dari kepala. Kepalanya Soundwave ini bisa berputar 360 derajat. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. 360 derajat. Iya. Nah, nih yang keren ini sebenarnya warna matanya ini loh. Bisa. Oke. Kemudian bagian badan. Bagian badan bisa berputar. Oke. Lengan sebelah kanan bisa juga berputar. Nah, ini untuk bagian siku sebetulnya juga bisa berputar, tapi ini ke depan dan ke bawah. Dan bisa berputar juga untuk bagian ini. Nah, untuk bagian sikunya. Sama juga seperti di bagian sebelah kiri. Ya. Nah, untuk bagian kakinya joinnya lumayan. Bisa mengangkang. Bisa ke depan ke belakang. Dan juga bisa diputar. Ini dia. Nah, uniknya lagi Soundwave ini senjatanya ini the weapon ini bisa disatukan. Bagaimana? Ini dia. Kita mulai dari, biasanya saya mulai dari sini. Kemudian dimasukkan seperti ini. Dan yang terakhir dimasukkan. Nah, ini menjadi gabungan senjatanya. Nah, biasanya taruh seperti ini. Saya taruh seperti ini. 1,
kemudian 2. Ini dia. Oke, di bagian berikutnya saya ingin sedikit memperkenalkan bagian dari Soundwave, yaitu Spy Patrol. Oke, sekarang kita masuk di bagian ketiga. Di sini saya hanya ingin memperkenalkan sedikit saja Spy Patrol. Oke, atau biasanya orang bilang itu Soundwave's Minions. Nah, di sini seperti yang kalian bisa lihat, ini sebetulnya Spy Patrol-nya ini dijual terpisah. Ada Red Bat dan Rumble, Laserbeak dan Ravage. Oke. Ini kelihatannya keren banget sumpah. Kita mulai dari Red Bat. Red Bat ini kelelawar. Kalian bisa lihat. Oke. Bisa dimasukkan. Tapi ini untuk Red Bat ini saya agak sedikit mengalami kesulitan karena sepertinya ukurannya pas. Nah, tuh. Red Bat dan dibukanya susah. Nah. Oke, ada Red Bat di sini. Hup. Tarik ke depan. Ya. Ini dia. Red Bat. Kemudian di sini ada Rumble. Atau Fancy. Ini dia. Nah. Ini dia. Oke, Rumble. Masuk. Berikutnya ada it's Ravage. Ini ya, Ravage. Ditarik seperti ini. Diputar. Nah, ini dia. Ravage. Iya. Ravage. Ini dia. Dan yang terakhir, the one and only Laserbeak. Nah, ini yang saya suka dari Laserbeak. Dari ketiga item ini, dari keempat item ini hanya Laserbeak yang bisa dibuka dengan santai. Tuh. Jadi kalau misalnya saya taruh Rumble, Ravage ataupun Red Bat, itu kadang-kadang untuk mencet tombolnya ini sangat susah banget terbuka. Tapi kalau untuk Laserbeak, oke. Sekali lagi. Oh, get stuck. Berarti begini. Ini dia. Itu dia, Laserbeak. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik kepalanya. Ini dia. 5 dan ini 6, 7. Laserbeak. Soundwave and his minions. There you go. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian transformasi. Stay tune. Oke, sekarang kita masuk di bagian transformasi. Oke. Pada bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana merubah Soundwave transformasi dari robot mode menjadi vehicle mode atau alt mode. Karena saya kurang tahu sih ketika dia berubah ini apakah dia sebagai sebuah pesawat atau sebuah satelit. Anyway, yuk kita mulai. Nah, yang pertama itu sebelum kita transform, step pertama itu cabut dulu ini senjatanya dari pundaknya.
dia. Kemudian tangan, kedua tangannya ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, di bagian selanjutnya itu kita bisa menarik punggung, kemudian kita masukkan kepalanya ke dalam. Nah, di sini ada hal yang unik menurut saya, maaf, bukan beberapa, ada hal yang unik. Soundwave ini bisa menjadi watchtower. Agak aneh sih. Ini ceritanya jadi watchtower, mungkin ya, atau mungkin seperti apa ya, tiang lalu lintas begitulah, lampu seperti itu. Ini dia. Kemudian tangan bagian belakang ini seperti yang kalian lihat. Oke, kita tarik. Nah, ini di sini ada lubang kecil di sini, lubang kecil ini seperti yang kalian bisa lihat. Nanti bisa dimasukkan ke bagian ini. Kalau kalian lihat ini jari saya masukkan. Jadi seperti ini jadinya. Ditarik tangannya, kemudian kita masukkan. Nah, ini dia. Seperti ini. Kemudian juga kita putar sebelah kiri ini. Mana ya? Oh, itu dia, agak kecil jadi saya. Nah, ini dia. Soundwave. Ya, ini dia. Ini seperti apa ya? Watchtower atau tiang rambu lalu lintasnya Cybertron lah, tapi secara logika ya. Ketika Autobot sedang berjalan, maksudnya ketika mereka berubah menjadi vehicles, mereka lewat di jalan raya, terus apakah like did they notice, kalau one of the watchtower could be like Soundwave seperti itu kan? Karena udah jelas banget. But anyway, I still like it. Nah, lanjut. Kita akan merubah Soundwave ini menjadi alt mode atau vehicle mode. Oke. Jadi yang pertama itu yang pasti kita tarik dulu tangannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, badannya kita putar. Kemudian ini di bagian belakang kaki kita bisa buka. Ini dia. Kita masukin kakinya. Itu sama juga sebelah kiri dan kanan. Maaf, ini sebelah kanan sama juga sebelah kanan. Ini kan dari belakang. Nah, ini ditarik. Nah, terus apa yang harus dilakukan berikutnya, kita putar. Nah, ini bisa dibuka, bisa ditarik. Nah, ini juga bisa ditarik. Kemudian bisa disatukan. Oke. Nah, untuk bagian tubuhnya kita tarik seperti ini. Nah, tuh. Oke. Kita bisa turunkan. Nah, tangannya bisa kita ke bawah. Tangannya. Ya. Seperti ini. Tarik ke depan. Tarik ke depan. Nah, ini seperti yang kalian lihat, disatukan. Begitu juga. Baru ini dia. Oh ya, saya lupa. Sebelum disatukan ada beberapa bagian. Ini dia. Ini dibuka, ini dibuka. Jadi seperti ini. Lalu kita masukkan lagi ini
kalau kalian lihat di sini ada lubang tepat di bawah badannya. Ini dia. Jadi kita satukan aja perlahan-lahan. Ini dia. Sampai bunyi. Dan inilah bagian tangan. Iya. Satu, dua. Oke. There you go. Soundwave dalam bentuk kendaraan, vehicle atau alt mode. Dan aksesoris jangan lupa ada senjata. Sebelah kanan. Tinggal ditekan. Ini dia. Dan ini ada di bagian sini. Kalau kalian lihat, ini dia. Ini masuk. Oke. Soundwave dalam bentuk pesawat atau satelit, kok feeling saya mengatakan ini lebih seperti sebuah satelit pengintai ketimbang pesawat. Ini dia Soundwave. Oke, sekarang kita masuk di bagian penutup, conclusion. Oke, di sini bagian conclusion ini hanya opini saya sendiri, ya. Jadi bisa dibilang penilaiannya subjektif. Oke, baik. Jadi di bagian penutup ini Soundwave figure Siege War for Cybertron ini, buat saya, kalau saya kasih nilai 1 dari 1 sampai 5 bintang, ini saya kasih nilai 5. Definitely 5 stars figure. Alasannya gampang. Karena Soundwave ini salah satu karakter favorit Transformer saya. Lebih favorit ini ketimbang leader of the Decepticon, Megatron himself. Karena saya suka bentuknya ketika dia transform menjadi boombox. Walaupun di seri Siege ini ternyata bukan boombox, tapi ada ya. Saya lihat di kanal lain itu ternyata dijual juga Soundwave Transformers versi Netflix yang jadi boombox. But it's okay. Mungkin saya belum punya untuk saat ini, tapi maybe who knows, right? In the future I can afford it. Anyway, ini saya kasih nilai 5 bintang karena buat saya ini on top of the list. Jadi buat saya pribadi, figur Soundwave ini lebih diutamakan ketika saya ingin beli. Jadi ketika saya ingin beli kan nggak mungkin saya beli semuanya. Saya kan bukan sultan. Jadi saya pikir mana yang lebih dulu, mana yang lebih banyak gitu. Karena kalau saya compare dengan Optimus Prime, itu Optimus Prime yang seri Siege 35th anniversary itu masuk on top of the list juga. Tapi kalau saya kasih perbandingan itu dia Optimus saya taruh di nomor kedua. Jadi nomor 1 Soundwave. Karena saya tahu figur ini pasti bakal cepat hilang dari pasaran, cepat atau lambat, bahkan cepat sih, bukan lambat. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya, oke, dan dukungan dari kalian semua untuk video saya, dari kalian semua pokoknya, para hobis dan para viewers. Thank you. See you next time. Bye bye.